Oke, absen dulu ya. Anissa. Iya. Wanti. Iya. Kalina. Iya. Masih semangat kan? Semangat. Coba kita yel-yel dulu ya biar semangat belajarnya hari ini. Coba tepuk semangat. 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 Oke, berarti kita masih semangat ya. Coba sekarang kita buka bukunya. Buku itu yang dibukakan. Tema 3 ini tentang peduli terhadap makhluk hidup. Apa? Tema 3 tentang Peduli terhadap makhluk hidup. dengan subtemanya yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pak, coba baca. Hewan Subtema hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Oke, berarti kalian siap ya belajar hari ini? Siap? Siap. Di sini Teteh mempunyai tanaman. Menurut kalian tanaman apa ini? Padi, betul. Oke, berarti kalian betul. Tanaman ini merupakan tanaman padi. Biasanya padi ini tumbuh di mana? Di sawah, di persawahan. Betul Wanti. Kalau Anissa di mana? Di sawah. Oke. Kalau di sawah berarti padi ini merupakan tanaman yang harus diairi. Nah, kalau di sawah berarti apakah hanya tanaman padi saja yang tumbuh? Apakah ada tanaman lain atau makhluk lain yang tumbuh? Biasanya apa yang tumbuh di pesawahan? Misalnya ada kodok ataupun apa ya? Nah, selain padi ini ada makhluk lain yang hidup. Biasanya apa ya? Eceng. Terus? Kangkung. Apa? Kangkung bisa. Terus? Apa lagi? Selain eceng, ada hewan. Misalnya hewan apa biasanya? Kodok. Terus? Dan masih banyak lagi. Bisa ada apa ya? Kalau di Sunda itu tutut ya. Kalau bahasa Indonesianya bekicot. Oke, siap. Coba kalian baca yang itu teks itu coba dibaca. Yang ini ya, dibaca terlebih dahulu. Selama 5 menit. Oke, selesai ya. Nah, coba buka halaman berikutnya. Nah, ada pertanyaan kan? Nah, kalian coba jawab pertanyaan tersebut dan tulis di buku kalian. Oke, selesai ya. Nah, coba buka halaman berikutnya. Nah, ada pertanyaan kan? Nah, kalian coba jawab pertanyaan tersebut dan tulis di buku kalian. Selesai? Sudah. Oke, selanjutnya kita akan main games, di mana games ini adalah kocok jawaban. Oke, siap? Oke, jadi aturannya gini, nanti dikocok. Kalau misalnya ada angka yang keluar, terus kalian di jawabannya itu disebutkan oleh kalian, gitu ya, ngerti? Oke, coba kalian dulu ke depan, kita kocok dulu. Siap. Oke. Pilih. Siap. Nomor berapa? 2. Oke, sok. Sebutkan jawaban yang tadi disebutkan. Terus, nah
nanti setelah itu kalau misalnya jawabannya kalian setuju, kalian harusnya setuju. Kalau kalian nggak setuju, tidak setuju, oke? Ya? Nih. So, bawa itunya, bukunya bawa. Nomor 2, pertanyaannya kayak gimana? Iya. Ya, so. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena jawabannya Kalau tidak ada padi kita tidak bisa makan. betul tidak? Setuju tidak? Setuju. Setuju. Oke. Oke, selanjutnya berarti Anissa. Oke, siap. Pilih. Nomor? Oke. Sebutkan jawaban nomor 3. Bawa bukunya. Mana tanaman tersebut dapat tumbuh Gimana? di sawah? Betul? Betul. Setuju. Oke. Berarti jawabannya di sawah. Selanjutnya Wanti. Ayo semangat tepuk tangan buat Wanti. Nomor 1. Oh, bukunya. Sebutin. Apa isi bacaan di atas? Apa? Tentang padi. Tentang padi. Betul? Setuju? Setuju. Oke. Nah, berhubung ada dua pertanyaan lagi. Siapa yang mau? Oke. Anissa, ke depan. Mbak. Nomor 4. Oke, so. Ambil bukunya. Jawab pertanyaannya. Pertanyaannya, Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? berapa? Antara 110 hari hingga 130 hari. Setuju? Setuju. Setuju tidak? Setuju. Setuju, betul. Oke, duduk. Selanjutnya terakhir, Karlina, berarti nomor yang terakhir belum? Yang nomor 5. Oke, siap. Nomor 5. Oh, bukunya. Pertanyaannya, Apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam kulit padi. berarti kalau di sini biasanya gabah itu di mana ya? Terbungkus kulit padi. Berarti di sini. Nantinya ini bakal jadi beras. Kalau kalian makan dari apa? Nasi. Nasi dari beras dari Padi. Oh, oke. Nah, untuk selanjutnya berarti padi ini merupakan tumbuhan yang sangat bermanfaat untuk makhluk hidup, khususnya manusia, di mana kita membutuhkan bahan pokok. Oleh karena itu, kalau misalnya kita nggak makan, kita bakal gimana? Kelaparan. Kelaparan. Selain itu, apa? Kelaparan, terus bisa juga Mati. Nah, ternyata di Indonesia ini sangat banyak para petani. Petani itu apa coba? Orang yang menanam padi. Nah, ternyata banyak petani yang menanam padi di seluruh Nusantara Indonesia. Bahkan di Karawang tadi sudah dibacakan ya. Karawang itu merupakan lumbung padi nasi. Nah, oleh karena itu padi ini merupakan bahan pokok. Kalau misalnya kita gak makan, kelaparan, bahkan sampai mati. Dan kalau misalnya padi ini tidak tumbuh, maka tumbuhan yang lain yang berada di pesawahan pun akan mati. Seperti misalnya kodok, gak ada padi pasti bakal Mati. terus cacing gak ada padi bakal Mati. Terus kalau misalnya di sawah itu biasanya itu suka ada apa ya? Tumbuhan lain, eceng gondok. Kalau misalkan eceng gondok gak ada di sawah berarti bakal mati juga. Tapi padi ini sangat bermanfaat. Oke. Nah, selanjutnya kalian akan dikasih daftar pertanyaan di mana kalian harus menulis pertanyaan-pertanyaan kalian sebanyak-banyaknya. Tuh.
2. Oke ya. Oke. Nah, sekarang kalian membuat daftar pertanyaan. Kalau misalnya pertanyaan itu kan harus bisa menggunakan bahasa baku yang efektif. Misalnya pertanyaan itu ada kata bagaimana, terus Di mana? apa, terus Di mana? di mana, terus Kapan? terus siapa, terus apa. Nah, sekarang kalian membuat pertanyaan itu dengan menggunakan bahasa yang baku dan efektif. Tetapi pertanyaan ini mengenai apa? Pertanyaan ini mengenai tentang padi yang tadi. Kan kalian tadi kalau makan sehari-hari kalian makan apa? Nasi. Nah, berarti nasi ini berasal dari Padi. beras. Beras berasal dari Padi. Nah, kalian membuat pertanyaan mengenai tanaman padi. Coba. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Oke. Nah, selanjutnya coba buka halaman berikutnya. Nah, tadi kalian sudah ini ya, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, sekarang kita ke diskusi. Coba baca dulu apa itu yang tadi ya, baca dulu. Nah, terdapat pertanyaan mengenai bagaimana tahap-tahapan padi ini bisa tumbuh. Tadi sudah dijelaskan di teks awal ya kan? Nah, sekarang kalian diskusikan. Berarti ada berapa tahapan padi itu bisa tumbuh? Coba diskusi bertiga ya. Benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung gani dan direndam semalam di dalam air. Nah, kalian tadi sudah diskusi kan? Sudah. Nah, sekarang kita mau Ibu mau bertanya. Kalau misalnya tahap-tahapan tadi kan ada 3. Yang pertama ada pembenihan, terus ada pengairan, terus juga yang kedua ada pemupukan, yang ketiga ada panen. Nah, kalau misalnya tahap-tahapan itu semua tidak dijalankan, apakah yang terjadi dengan padi tersebut? Apakah padi itu akan tumbuh? Apakah padi itu akan mati? Mati. Kenapa mati? Karena tidak Apa? Tidak. karena tidak Misalnya nih ya, ada tanaman padi itu tidak diberi pupuk. Apakah tanaman padi itu akan tumbuh? Menurut Anissa gimana? enggak akan mati Kenapa akan mati? karena enggak diberi pupuk. Kalau misalnya tanaman padi itu diberi pupuk tetapi tidak ada air, apakah tanaman padi itu bisa tumbuh besar ataupun tanaman padi itu akan mati kekeringan? Mati kekeringan. Kenapa? Karena Tidak ada air. Berarti tumbuhan padi itu membutuhkan air. Oleh karena itu berarti tahapan-tahapan yang 3 itu harus ada ketika penumbuhan tanaman padi itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang salah satu tanaman yang ada di Indonesia, yaitu kan padi tadi. Sebagian besar bahan pokok makanan masyarakat Indonesia itu adalah Padi. dari padi. Terus sudah dari padi menjadi Beras. terus menjadi beras menjadi Nasi. Nah, tetapi di Pulau Papua itu mereka makannya yaitu sobu. Sobu itu dari kelapa. Kalau enggak sobu, singkong. Kalian tahu singkong? Tahu. Nah, setelah ini berarti begitu banyak ya tanaman yang ada di Nusantara kita ini. Seperti padi ini merupakan salah satu bahan makanan pokok yang sebagian besar seluruh masyarakat Indonesia ini konsumennya. Karena itu sekarang kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan lagi. Kalian menulis pertanyaan-pertanyaan lagi tentang bagaimana
cara menjaga agar padi ini bisa tumbuh di sawah. Betul. Bagaimana, selesai? Sudah. Masih semangat? Semangat. Semangat? Semangat. Oke, selanjutnya coba kalian buka halaman berikutnya. Halaman, nah, halaman ini ya, halaman 4. Tentang ayo mengamati. Berarti sekarang kita akan mengamati. Mengamati apa ya kira-kira? Coba kalian amati. 3 gambar di buku itu. Ada apa aja? Ini apa ini? Coba nih ya. Ini apa? Laut. Kalau laut bahasa ini apa ya? Pantai. Pantai. Kalau ini Gunung. Gunung apa? Gunung. Sawah apa gunung? Sawah. Oke, kalau yang ini? Apa? Kebunan. Nah, coba di sana ada tulis sedikit kalimat pertanyaan tentang gambar di atas. Coba kalian menulis pertanyaan di buku ya, di buku kalian. Itu buat nanti. Nah, sudah selesai kan? Sudah. Jadi tadi itu kita membahas apa sih ya? Ternyata kita sedang membahas tentang alam atau letak geografis yang ada di Indonesia. Nah, di sana ada 3 gambar ya. Coba kalian diskusikan apa perbedaan dari 3 gambar itu. Diskusikan. Tempatnya berbeda. Apa karena yang gambar nomor 1 ada airnya, ada orangnya. Menurut kalian apa perbedaan dari 3 gambar tersebut? Yang pertama, pantai apa pantai? Pantai ada air. Ada airnya. Coba Lisa, satu orang. Airnya dan banyak orang. Kalau orang itu disebutnya apa ya? Nelayan. Nah, menurut kalian apa perbedaan dari 3 gambar itu? Ada pohon kelapa atau gimana? Perbedaannya dari ketiga gambar itu? Kalau di sawah tidak apa? Gimana Lisa? Kalau di sawah tidak ada pohon dan banyak bertingkat. Kalau misalnya gambar nomor 3 itu apa? Sawah. Oke, berarti gambar nomor 2 itu seperti apa ya? Kayak kalau kita itu dipatrol itu apa? Ada perkebunan apa di patrol? Wortel. Terus tomat. Terus kol. Oke. Nah, sekarang ternyata kalian harus membaca teks yang ini ya. 3 gambar ini. Coba kalian baca 2 menit. Nah, tadi kalian sudah membaca. Sudah. Ternyata gambar tersebut memiliki makna. Pertama, ini apa? Dataran tinggi. Oke, yang ini? Dataran rendah. Ini? Pantai. Nah, ternyata dari ketiga gambar itu memiliki arti. Nah, kalau misalnya pantai itu apa? Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Oke, kalau dataran tinggi? Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang jaraknya 500 meter di atas permukaan laut. Kalau dataran rendah? Adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Nah, kalau misalnya di pantai itu biasanya ada apa? Ada ikan, terus perahu, terus ada Nelayan. Nah, nelayan ini sebagai mata pencaharian mereka mencari ikan untuk menghidupi kehidupannya. Terus yang kedua ada dataran tinggi. Dataran tinggi ini biasanya ada
perkebunan yang tadi sudah disebutkan ya. Kalau misalnya dataran rendah itu ada pesawahan yang tadi, yang tanaman padi ini. Berarti setelah kita tadi mengetahui ketiga gambar itu, kalau dihubungkan dengan padi tadi, berarti padi tumbuhnya di mana? Sawah. Berarti sawah berada di dataran rendah. Oke. Nah, selanjutnya berarti kalian sudah paham kan? Berarti padi itu tumbuhnya di mana? Di sawah. Sawah berada di Dataran rendah. tentang alam dataran rendah. Oke. Selanjutnya kalian membuat pertanyaan lagi yang tadi dilanjutkan. Nah, kali ini bagaimana cara kan kalian berarti makanan sehari-harinya itu padi ataupun nasi ya, yang berasal dari beras. Coba kalian membuat pertanyaan lagi, bagaimana karakteristik tumbuhan padi ini mereka hidup di dataran rendah. Coba tuliskan sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang udah beres kan membuat pertanyaannya? Berarti pertanyaan kalian banyak ya. Nah, selanjutnya kita buka halaman berikutnya. Wah, ternyata ada kolom-kolom. Coba kalian isi kolom-kolom tersebut berdasarkan ada pantai, dataran tinggi, dataran rendah, terus ada lokasinya kayak gimana, ciri-cirinya seperti apa, terus sumber daya alamnya bagaimana gitu ya. Coba kalian tulis di bawahnya. Nah, sekarang kalian sudah mengisi tadi ya karakteristik tadi. Berarti ada 3 bentang alam. Yang pertama ada apa? Pantai. Terus Dataran rendah. Terus? Dataran tinggi. coba satu orang ke depan menjelaskan tentang bentang alam yang tadi. Coba Wanti, pantai. Perbatasan dengan laut. Lokasinya. Terus ciri-ciri? Ada yang landai, ada pula yang terjal. Oke, terus selanjutnya sumber daya alamnya. Ikan, rumput, laut, dan lain. Nah, terus manfaatnya apa? Objek wisata. Terus Pencaharian yaitu nelayan. berarti kalau misalnya di pantai itu suka ada apa? Ikan, rumput laut. Terus ada lagi nggak? Nelayan. Nah, nelayan ini mencari ikan untuk kehidupannya. Berarti pantai ini sangat bermanfaat untuk makhluk hidup. Kalau misalnya kita mencari ikan harus menggunakan jaring ikan yang baik, tidak boleh dipakai bom misalnya. Nah, itu tidak boleh ya. Oke, duduk. Selanjutnya, Anissa tentang apa? Dataran. Oke, coba sebutkan. Pertama, Lokasinya ketinggian kurang dari 200 meter. dari permukaan laut. Terus, Ciri-ciri pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. oke, selanjutnya sumber daya alam. Peternakan seperti sapi, kambing, dan lain-lain. Ya, terus Perumahan, tempat orang tinggal. ya, terus Manfaat perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. ya. Mata pencaharian penduduk. Peternak. Nah, berarti kalau misalnya di dataran rendah itu biasanya ada kebun tebu, kelapa, terus pesawahan. Nah, berarti nyambung seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu tentang tanaman padi. Selanjutnya berarti Kalina tentang dataran Tinggi. ya. Lokasi ketinggian kurang dari 500 meter. Ya. Ciri-ciri memiliki tanah yang subur. Sumber daya alam hasil perkebunan seperti teh, tomat, wortel, kol, gurkol, dan sebagainya. Manfaat peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Mata pencaharian matahari. Nah, biasanya dataran tinggi ini berada di tanah yang sangat tinggi. Misalnya kita di Patrol, terus di Lembang, itu biasanya banyak ya. Seperti misalnya perkebunan teh. Nah, suhunya pun sangat dingin sehingga banyak orang yang tertarik untuk mereka
dikunjungi. Oke, duduk. Nah, setelah itu, tadi kan kalian sudah membuat pertanyaan banyak juga, terus sudah menyelesaikan semua diskusi juga. Nah, sekarang alhamdulillah belajar hari ini selesai. Ucapkan alhamdulillah. Nah, menurut kalian pertama apa sih yang harus kita lakukan ketika kita menanam padi? Pertama harus ada pupuk, terus ada air, terus ada hewan, ada benih. Kalau misalnya kita mau menanam padi gak ada benih gimana? Kan gak akan jadi, gak akan tumbuh. Nah, yang kedua, kalau misalnya tanaman padi ini tumbuh di pantai akan tumbuh nggak? Ditanam di pantai? enggak, Kenapa? Karena padi ini tumbuhnya di sawah, atau di bentang alam rendah. Nah, gimana belajar hari ini? Menarik nggak? Bosan nggak? enggak, Masih semangat? Oke. Nah, setelah belajar tadi, menurut kalian materi ini sangat penting tidak? Kenapa ini sangat penting? karena kita bisa Mendapat ilmu. Kalian kenapa penting? Karena bisa mengetahui materi apa? Tentang padi dan tentang alam. Kalau menurut Mati apa? Kenapa penting? Karena hari ini belajarnya tentang apa? Asik atau bosan menurut kamu? Asik, oke. Nah, berarti setelah kita tadi belajar tentang padi, tentang alam, berarti ada hubungannya. Berarti padi ini tadi tumbuhnya di sawah, sedangkan sawah ini berada di bentang alam dataran rendah, berarti saling berhubungan. Nah, dengan demikian kita harus bisa menjaga dan melestarikan tanaman padi, tumbuhan padi ataupun tanaman padi. Karena kalau misalnya kita nggak melestarikan dan menjaga tanaman padi, apakah kita bisa hidup? Enggak kan? Karena kebutuhan pokok kita ataupun konsumen kita yaitu makanan, yaitu tanaman padi ataupun beras. Pertama itu ada tanaman padi, sudah menjadi padi terus apa? Beras. Sudah menjadi beras? Nasi. Oke, berarti hari ini kita sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Oke, selamat. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, coba beresin dulu bukunya. Oke, selanjutnya kita tutup dengan membaca doa dipimpin oleh